Namaskar. Good morning, my student. Welcome back at Civic Education online class. How are you today? I hope all of you stay safe and healthy. Okay, before we start, I want to remind you about this self-quarantine in purpose of stop the spread of COVID-19. So, stay at home and don't forget to practice healthy lifestyle, such as wash your hand regularly after doing home activity. And then don't forget to drink enough of water and take some recess, okay? Nah, anak-anak, pada pertemuan yang lalu, kita sudah membahas tentang berbagai upaya yang bisa dilakukan untuk mewujudkan persatuan di lingkungan masyarakat. Nah, ayo diingat-ingat kembali ya materinya, karena pembelajaran kali ini masih berkaitan dengan topik pembelajaran sebelumnya. Kali ini kita akan membahas materi tentang upaya mewujudkan persatuan dan kesatuan di lingkungan rumah dan juga di lingkungan sekolah, beserta manfaatnya. Dan tak lupa juga kita akan membahas akibat yang terjadi apabila tidak adanya sikap persatuan di lingkungan masyarakat. Nah, tetap semangat ya anak-anak belajarnya. Apakah kalian masih ingat anak-anak? Apa saja yang bisa kalian lakukan untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan di lingkungan masyarakat? Ayo, coba diingat-ingat dulu ya nak, sebelum nanti kita melanjutkan ke materi berikutnya. Ya, di antara kalian pasti sudah ada yang ingat ya anak-anak. Lingkungan masyarakat merupakan lingkungan yang ruang lingkupnya lebih luas dari lingkungan keluarga dan lingkungan sekolah. Tentunya kalian akan lebih banyak menemukan keberagaman dan tanggung jawab menjaga persatuan pun lebih berat. Nah, berikut ini usaha yang bisa kalian lakukan dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan di lingkungan masyarakat. Ini kita mereview kembali ya anak-anak. Yaitu yang pertama, mengembangkan sikap toleransi. Yang kedua, tidak mendahulukan kepentingan kelompok, ras, dan suku bangsa di atas kepentingan negara. Yang ketiga, meningkatkan semangat Bhinneka Tunggal Ika. Yang keempat, mengembangkan rasa nasionalisme dan kesadaran sosial. Lalu yang kelima, menghindari konflik yang mengandung unsur SARA. Nah, SARA itu merupakan singkatan dari suku bangsa, ras, dan agama. Dan dengan menghindari diri dari konflik yang mengandung unsur-unsur tersebut, secara tidak langsung kalian sudah membantu menjaga keutuhan bangsa. Nah, sudah diingat ya kembali materinya. Sekarang kita bisa lanjut ke materi berikutnya. Oke, kita lanjutkan materi hari ini ya nak, yakni tentang upaya menjaga persatuan dan kesatuan di lingkungan rumah dan sekolah. Kita mulai dari lingkungan rumah dulu ya nak. Ayo, gas! Lingkungan keluarga merupakan lingkungan yang lingkupnya paling kecil, sehingga untuk membiasakan menerapkan perilaku yang mencerminkan persatuan, hendaknya sudah menjadi suatu kebiasaan. Pada dasarnya kita bisa menjalankan sikap dan perilaku yang mencerminkan komitmen persatuan di lingkungan keluarga apabila kita mampu menerapkan asas kekeluargaan. Sebagai contoh yang paling sederhana dari penerapan asas kekeluargaan adalah dengan bertegur sapa dengan sesama anggota keluarga. Bisa dibayangkan bagaimana persatuan bisa terjalin apabila tidak ada tegur sapa di antara anggota keluarga.
Apabila asas kekeluargaan tidak lagi diterapkan, akan ada akibat tidak menerapkan asas kekeluargaan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, berdasarkan hal tersebut, berikut ini contoh upaya yang bisa dilakukan untuk mewujudkan persatuan di lingkungan keluarga. Yakni yang pertama, saling mengembangkan budaya tolong-menolong atau membantu antar anggota keluarga. Nah, sikap ini bisa kamu lakukan di rumah ya, Nak. Misalnya membantu ibu memasak, menyapu, menyiram tanaman, menjaga adik, atau bisa juga mendampingi adik saat dia belajar, dan sikap-sikap atau perilaku lainnya. Dengan adanya budaya tolong-menolong, secara otomatis persatuan akan tumbuh dalam keluarga. Kemudian yang nomor 2, mengembangkan sikap berbagi antar anggota keluarga. Nah, anak-anak, ini masih sering susah diterapkan di lingkungan keluarga ya, Nak? Ayo, di antara kalian siapa yang tidak pernah berbagi dengan saudara? Jangan sampai tidak pernah berbagi ya, Nak. Karena dengan mengembangkan sikap berbagi, kalian bisa berlatih untuk memiliki rasa syukur, kemudian simpati, dan yang paling penting adalah kalian merupakan makhluk sosial. Tentunya nanti juga akan membutuhkan bantuan dari orang lain. Begitu anak-anak. Sikap yang ketiga yaitu saling menghormati dan menghargai antar anggota keluarga. Sikap menghormati tidak hanya berlaku untuk orang yang memiliki usianya di atas kita ya anak-anak, alias lebih tua dari kita. Sikap menghormati sebenarnya merupakan kunci utama terciptanya persatuan. Sikap menghormati dapat ditunjukkan melalui saling bertegur sapa, menjaga perasaan anggota keluarga, atau dengan kata lain, jika kalian bersikap tidak sampai menyinggung perasaan mereka ya. Dan tentu saja, hargailah kepentingan pribadi dari anggota keluargamu dengan cara tidak mengganggu kegiatan mereka masing-masing. Jadi cobalah belajar ya anak-anak untuk menghormati anggota keluargamu, sama seperti kalian ingin dihormati oleh mereka. Kemudian yang nomor 4 yaitu tidak mementingkan diri sendiri atau sikap egois. Nah, sikap ini tentunya tidak asing lagi kalian dengar ya anak-anak, dan sudah tentu jika ini diterapkan maka akan timbul suasana yang tidak harmonis. Tentu kalian sering tidak menyadari hal ini ya nak. Contohnya saja, sewaktu kalian menginginkan sesuatu hal yang belum tentu ada manfaatnya, entah itu mainan ataupun makanan, kadang kalian marah-marah, bahkan menangis, yang memaksa orang tua kalian untuk mengabulkan permintaan kalian, walaupun itu sulit. Dan secara tidak sadar, kalian kadang menyakiti hati dari orang tua kalian. Coba pahami lagi ya nak, sikap itu merupakan salah satu contoh sikap egois yang mencegah persatuan. Tentu saja, yang wajib kalian hindari. Sikap yang kelima yaitu selalu bekerja sama untuk mewujudkan kepentingan bersama. Nah, dalam keluarga kita memiliki tujuan bersama ya, yakni keharmonisan dan keteraturan. Jika tidak adanya kerjasama, maka tentu saja perselisihan akan mudah terjadi. Contoh kerjasama di lingkungan keluarga yakni misalnya, setiap anggota keluarga berkewajiban mencuci piring sendiri setiap selesai makan. Nah, dengan demikian beban ibu bisa dikurangi. Lalu kalian yang sudah menjadi seorang kakak di rumah, nah, dapat menjaga adik yang masih kecil saat ibu kalian memasak makanan untuk keluarga. Lalu yang nomor 6, sikap tidak menciptakan pertengkaran dalam keluarga. Nah, kondisi seperti ini pasti pernah terjadi dalam keluarga kalian ya nak.
Sebenarnya pertengkaran atau perselisihan terjadi merupakan akibat dari tidak adanya sikap mengalah dan lebih mementingkan kepentingan diri sendiri atau sikap egois yang sudah kita bahas sebelumnya. Kembali lagi ya nak, kunci utamanya adalah sikap menghormati, sehingga akan timbul sikap pengertian antar sesama anggota keluarga. Sikap yang ketujuh yaitu menjalankan kewajiban sebagai anggota keluarga dengan tulus ikhlas. Seperti yang sudah kalian pelajari sebelumnya ya anak-anak, setiap anggota memiliki kewajiban yang harus dilaksanakan dengan bertanggung jawab, serta dilandasi dengan rasa tulus ikhlas. Dengan melaksanakan kewajiban tersebut, tujuan dalam keluarga akan menjadi tercapai. Serta tentu saja, suasana dalam keluarga akan menjadi harmonis. Dan yang kedelapan adalah menyelesaikan masalah dalam keluarga dengan sistem musyawarah. Seperti yang sudah kalian ketahui ya anak-anak, musyawarah menjadi budaya di Indonesia untuk mengambil sebuah keputusan secara demokratis. Musyawarah adalah cara yang paling baik dalam menyelesaikan sebuah masalah. Begitu pula dalam permasalahan di lingkungan keluarga. Musyawarah ini harus didiskusikan oleh seluruh anggota keluarga agar terbuka terhadap suatu permasalahan dan tentunya harus mencapai mufakat ya anak-anak. Oke, fix untuk upaya mewujudkan persatuan di lingkungan keluarga. Nah, bagaimana? Masih semangat anak-anak? Harus tetap semangat ya nak, karena berikutnya kita akan melanjutkan materi tentang upaya mewujudkan persatuan di lingkungan sekolah. Upaya menjaga persatuan di lingkungan sekolah. Nah anak-anak, kalian sebagai seorang anak tentunya memiliki lingkungan selain lingkungan rumah ya. Lingkungan yang dimaksud adalah lingkungan sekolah. Nah, dalam lingkungan sekolah, kalian sebagai seorang siswa sudah pasti memiliki latar belakang yang berbeda, baik dari segi budaya, agama, bahasa, ras, serta jenis kelamin. Walaupun demikian, perbedaan latar belakang bukan menjadi penghalang bagi terwujudnya kerjasama ya anak-anak, yang justru akan menjadi bibit tertanamnya sikap persatuan dan kesatuan dalam diri kalian. Nah, berikut ini ada beberapa perilaku atau kegiatan yang mencerminkan persatuan dan kesatuan di lingkungan sekolah. Yakni yang pertama, menjalankan piket kelas. Ya, kegiatan ini tentu tidak asing lagi kalian dengar ya nak. Contoh perilaku mencerminkan persatuan di lingkungan sekolah adalah kalian bisa melakukan kegiatan piket kelas bersama dengan teman-teman kalian. Dengan begitu, perilaku gotong royong dan kerjasama yang dilakukan akan mampu menumbuhkan sikap persatuan dalam diri kalian. Lalu yang kedua, menghormati budaya lain. Perilaku ini bisa kalian terapkan di lingkungan sekolah dengan cara menghormati teman yang berbeda budaya. Dengan begitu, kalian bisa belajar tentang toleransi terhadap sesama. Sikap toleransi sangat penting ya anak-anak, terutama bagi kalian yang berkedudukan sebagai siswa, karena hal tersebut akan menjadi bekal kalian ketika hidup bermasyarakat dengan berbagai suku, ras, dan agama. Usaha yang ketiga yaitu saling membantu teman yang kesulitan. Ini salah satu sikap yang pasti sering kalian lakukan di sekolah ya anak-anak. Ada baiknya jika kalian selalu membantu teman kalian saat mereka menemui kesulitan. Tentunya dilandasi oleh rasa sukarela dan tanpa mengharapkan imbalan. Dan ini bukan berarti kalian wajib membantu teman yang kesulitan saat mereka menjawab soal ulangan ya nak. Bukan itu yang Miss Yogi maksud.
Nah, dengan saling membantu, kalian sebagai siswa akan tumbuh rasa empati terhadap sesama. Lalu yang keempat, mentaati tata tertib atau peraturan sekolah. Nah, peraturan sekolah merupakan suatu bentuk aturan, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang dibuat pihak sekolah yang bertujuan untuk mengatur tingkah laku. Tentu saja ini wajib ditaati oleh setiap warga sekolah, terutama para siswa. Dengan tata tertib tersebut, siswa memiliki pedoman dan acuan dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. Nah, berdasarkan hal tersebut, kalian diharapkan untuk mentaati tata tertib tersebut ya anak-anak, agar hak warga sekolah yang lain tidak terganggu. Dan otomatis persatuan dan kesatuan pun akan tercipta di lingkungan sekolah. Okay, student, you did it well. And that is the end of our second materials. For the next, you need to learn about the benefit of unity in our surrounding, such as in family and school. Come on! Berikut ini manfaat adanya persatuan di lingkungan keluarga dan sekolah. Di antaranya yang pertama, terjalin komunikasi yang baik ya anak-anak. Dalam artian tidak ada yang bersikap tidak peduli, serta tidak ada yang bersikap atau bertutur kata yang mampu menyinggung perasaan satu sama lain. Lalu yang kedua, hidup akan jauh lebih harmonis. Nah, tentu saja ini akan menyebabkan hidup kita menjadi aman dan nyaman ya anak-anak. Dan yang ketiga, dapat memperkokoh persatuan dalam lingkup yang lebih luas. Jika di lingkungan keluarga dan di sekolah sudah kompak dan bersatu, next untuk ruang lingkup yang lebih luas, yakni lingkungan masyarakat akan kompak juga. Nah, kalau pondasi persatuan di lingkup yang kecil sudah tercipta dengan erat, persatuan dan kesatuan negara pun akan terbentuk. Otomatis, keutuhan negara kita dapat terjaga ya anak-anak. Nah anak-anak, selain kita yang selalu berupaya untuk membina persatuan, nah tentu saja pemerintah pun juga selalu membina persatuan dan kesatuan dalam negara kita. Nah, berikut ini ada usaha yang dilakukan pemerintah untuk tetap mempertahankan persatuan dalam negara kita. Yaitu yang pertama, menjamin hak kebebasan masyarakat dalam memeluk agama dan melakukan ibadah sesuai dengan agamanya masing-masing. Nah, ini bisa kalian amati dari adanya agama yang diakui di Indonesia ya nak, dan peraturan yang mengatur tentang kebebasan memeluk agama. Jadi pemerintah kita menginginkan warga masyarakatnya untuk rukun dan tidak adanya unsur pemaksaan. Lalu yang kedua, mengusahakan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia. Ini terbukti adanya pembangunan jalan Trans Papua ya anak-anak, agar tidak hanya daerah yang dekat dengan ibu kota negara saja yang dilaksanakan pembangunan, namun juga harus merata dari Sabang sampai Merauke. Tentu saja, poin terpentingnya adalah agar seluruh masyarakat mendapatkan hak mereka. Nah, dengan demikian, kerukunan pun akan tercipta. Yang ketiga, yaitu mewajibkan penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional yang baik dan benar dalam berbagai acara resmi. Nah, anak-anak masih ingat dengan butir ketiga isi Sumpah Pemuda?
Nah, dalam butir tersebut termuat bahwa bahasa Indonesia merupakan alat pemersatu bangsa Indonesia yang mana rakyatnya terdiri dari berbagai suku, agama, adat istiadat, dan budaya. Karena dengan bahasa Indonesia, seluruh masyarakat Indonesia mampu berkomunikasi dengan baik tanpa harus kehilangan jati diri mereka. Selain itu, setiap bahasa daerah memiliki hak dan peran yang sama dalam kekayaan kosakata bahasa Indonesia. Lalu yang keempat, menjalankan pemerintahan yang adil dan terbuka. Nah, dalam menjalankan tugas negara, pemerintah selalu berupaya untuk melaksanakan pemerintahan yang adil dan terbuka. Ini dikarenakan kekuasaan atau jabatan biasanya sering disalahgunakan. Semakin besar kekuasaan, semakin besar juga kemungkinan terjadinya penyalahgunaan kekuasaan. Biasanya, penyelewengan kekuasaan ini dapat terjadi dan semakin menyebar kalau tidak ada keterbukaan atau bersifat transparan di dalam pelaksanaan pemerintahan. Nah, apabila ini tidak diterapkan, maka tidak akan ada yang namanya keadilan ya, serta menimbulkan berbagai konflik di dalam negeri. Upaya yang terakhir yaitu mengadakan berbagai festival kebudayaan. Seperti yang telah sebelumnya kita pelajari ya anak-anak, salah satu usaha yang bisa dilakukan pemerintah untuk mempertahankan persatuan dalam keberagaman di negara kita adalah dengan mengadakan berbagai festival budaya. Apakah kalian masih ingat ya tentang video yang Miss Yogi sampaikan saat pertemuan lalu, yaitu yang tentang pawai budaya atau kirab budaya? Nah, hal tersebut merupakan contoh festival budaya yang dilaksanakan oleh pemerintah. Dengan festival tersebut, diharapkan dapat lebih mempererat rasa kebersamaan, kekeluargaan, dan gotong royong guna mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial dalam pembangunan. Dengan demikian, akan timbul rasa saling memiliki dan toleransi dalam keberagaman. Tentu saja, persatuan pun dapat tetap kita pertahankan. Ya anak-anak, dari keseluruhan pembahasan kita di atas, dapat kita ketahui bahwa segala upaya yang bisa kita lakukan untuk mewujudkan persatuan akan menciptakan masyarakat yang rukun. Nah, masyarakat yang rukun itu seperti apa ya? Berikut ini ciri-ciri dari masyarakat yang rukun, itu bisa kalian amati di lingkungan kalian ya nak. Yakni yang pertama, saling menghargai dan menghormati satu sama lain. Yang kedua, memiliki tingkat toleransi yang tinggi terhadap keberagaman suku, ras, agama, dan juga budaya. Dan yang ketiga, memiliki kesadaran sosial sehingga dapat saling bekerja sama dan membudayakan sikap tolong-menolong. Nah, sebelumnya kalian sudah mempelajari tentang manfaat apa saja yang kalian rasakan apabila tercipta persatuan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang yuk kita cari tahu dulu kira-kira apa ya akibat yang terjadi jika persatuan itu tidak ada. Oke, yang pertama adalah hilangnya tenggang rasa dan toleransi dalam lingkungan masyarakat. Ya, ini penyebabnya adalah kurangnya interaksi antar warga masyarakat, yakni terutama yang memiliki perbedaan karakter, sedangkan yang lain-lain adalah perbedaan suku, ras, agama, dan juga budaya. Tentunya faktor-faktor tersebut apabila tidak kita bersikap bijaksana, maka akan menyebabkan hancurnya persatuan yang telah terjalin. Lalu yang kedua adalah sering terjadi perselisihan yang membuat lingkungan menjadi tidak aman dan nyaman. Sebabnya adalah kita lebih mementingkan pribadi atau golongan tertentu, yakni tentu saja akan mengancam persatuan.
Dan yang ketiga adalah tidak peduli dengan permasalahan yang ada atau bersikap acuh tak acuh. Nah, sebabnya adalah kita tidak mau mematuhi tata tertib yang ada di lingkungan masyarakat. Misalnya, kita tidak mau ikut serta dalam kegiatan kerja bakti ataupun kegiatan bermusyawarah. Oke, anak-anak, sekian materi hari ini. Jadi, selanjutnya untuk membantu kalian mengingat poin-poin pembelajaran, berikut Miss Yagi sajikan rangkuman materi pembelajaran hari ini. Silakan disimak. Oke, sekian materi kita hari ini. Nah, untuk mengukur penguasaan kalian terhadap materi kita hari ini, waktunya kalian mengerjakan exercise. Selamat mengerjakan. Oke, finish. Sekian materi belajar kalian hari ini ya anak-anak. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Bye-bye.